Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPS. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan pelajaran materi sejarah peminatan kelas 10 ini, kita akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Sebelum belajar lebih lanjut, kita dalam membahas KD-nya adalah menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, tujuan yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu membedakan sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis ciri pokok sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni, memiliki sikap respon atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, komunikasi dan kolaborasi, serta mampu mengembangkan dan menyajikan hasil analisis dengan baik. Baiklah, itulah tujuan pembelajaran kali ini. Untuk materi sejarah sebagai ilmu, nanti sejarah sebagai ilmu baik itu secara empiris, objektif, generalisasi, metode, dan teori. Sejarah sebagai ilmu, bahwa pengertian sejarah sebagai ilmu, sejarah merupakan ilmu empiris. Empiris itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata emperia yang artinya adalah pengalaman. Jadi yang namanya sejarah sebagai ilmu atau ilmu empiris, bahwa yang namanya sejarah itu adalah sebuah pengalaman. Kemudian yang namanya sejarah juga memiliki objek. Objek berasal dari bahasa Latin, yaitu objectus, yang berarti di hadapan atau sasaran atau tujuan. Jadi yang namanya objek itu adalah sebuah sasaran, ya, yang berada di hadapan kita. Ya. Kemudian manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan sejarah. Karena apa? Manusia dalam sejarah itu sebagai subjek dan objek dalam sejarah. Sejarah sebagai ilmu, sejarah mempunyai generalisasi. Generasi itu adalah runtutan, ya, runtutan. Generalisasi adalah urutan. Ya, generasi dari bahasa Latin yaitu generalis, yang artinya adalah umum atau secara umum. Kemudian sejarah sebagai ilmu, sejarah mempunyai metode. Metode berasal dari bahasa Yunan, yaitu metodos, yang artinya adalah cara. Jadi yang namanya belajar ilmu sejarah itu ada caranya atau metodenya. Kemudian suatu ilmu adalah teori. Jadi teori berasal dari bahasa Yunani atau teoria, yang artinya adalah renungan. Bahwa yang namanya sejarah dikatakan sebagai ilmu seperti ilmu-ilmu lainnya. Sejarah juga memiliki teori pengetahuan yang sering disebut dengan filsafat sejarah kritis. Nah, jadi teori dalam sejarah itu adalah filsafat, ya, atau pengetahuan. Adanya sebuah filsafat atau pengetahuan karena adanya sebuah penalaran manusia. Kemudian sejarah sebagai fakta dan peristiwa. Ya, mengapa sejarah dikatakan sebagai fakta? Karena sejarah sebagai suatu unsur yang benar-benar terjadi. Fakta itu kan nyata, bahwa yang namanya peristiwa itu dikatakan sejarah karena adanya fakta sebuah peristiwa atau kejadian. Fakta, ada fakta lunak dan fakta keras. Jadi fakta itu dibagi menjadi dua, kenyataan yang secara lunak maupun secara keras. Fakta secara lunak yaitu fakta-fakta yang belum dikenal dan masih perlu diselidiki kebenarannya. Misalnya tentang pembunuhan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di tahun 60-an. Jadi atas terbunuhnya Presiden Amerika Serikat itu
belum ada fakta. Nah, ini adalah bentuk dari contoh fakta lunak. Kemudian yang kedua adalah fakta keras. Fakta keras ini adalah fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya. Jadi kalau fakta lunak itu belum atau perlu diselidiki lagi kebenarannya atau permasalahan itu, kalau fakta lunak itu sudah ada kebenarannya. Contohnya adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini sudah ada kebenarannya. Buktinya apa? Bahwa teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Nah, itu adalah fakta. Ada fakta lunak dan fakta keras. Nah, tadi sejarah sebagai ilmu, sekarang sejarah sebagai peristiwa. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa dipahami sebagai sesuatu yang terjadi di dalam hidup masyarakat pada masa lampau. Benar-benar yang namanya peristiwa itu, kejadian itu terjadi pada masa itu. Kemudian peristiwa sejarah haruslah unik, ya, karena peristiwa sejarah itu terjadi hanya sekali, atau bahasa istilahnya adalah enmelik. Enmelik itu artinya adalah peristiwa itu hanya terjadi hanya satu kali dan memiliki pengaruh yang besar pada masanya dan masa sesudahnya. Nah, itu secara sebagai peristiwa. Ada istilah enmalik atau secara hanya terjadi pada satu kali. Kemudian sejarah sebagai cerita atau kisah. Sejarah sebagai cerita atau kisah adalah peristiwa sejarah yang diceritakan atau dikisahkan kembali sebagai hasil rekonstruksi ahli sejarah. Biasanya sejarah sebagai kisah itu direkonstruksikan atau diceritakan oleh para sejarawan. Sejarawan itu adalah ahli sejarah terhadap sejarah sebagai peristiwa. Kemudian sejarah sebagai cerita merupakan rekonstruksi. Rekonstruksi itu adalah mengulang kembali ya peristiwa itu, atau apa, peristiwanya benar terjadi tetapi ada bentuk pengulangan. Pengulangan apa? Pengulangan kejadiannya ya, dari suatu peristiwa baik yang dituliskan maupun diceritakan oleh seorang, sehingga sejarah dapat berupa kisah yang berbentuk lisan atau tulisan. Kalau yang berbentuk lisan itu biasanya adalah cerita pelaku ya, atau peran pada waktu itu yang mengalami sebuah peristiwa. Dan nanti pun ada yang namanya tulisan-tulisan, biasanya adalah berdasarkan bukti-bukti para tokoh yang nantinya akan menceritakan, kemudian nanti akan ditulis oleh sejarawan. Nah, itu adalah sejarah sebagai cerita. Kemudian sejarah sebagai seni. Sejarah dapat juga dilihat sebagai seni. Sejarah juga membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Apa sih intuisi? Biasanya intuisi dibutuhkan sejarawan terutama yang berkaitan dengan pemahaman. Baik itu pemahaman langsung selama penelitian. Ya, intuisi itu berkaitan dengan pemahaman atau penalaran. Sejarawan juga membutuhkan imajinasi. Misalnya, yang namanya imajinasi itu adalah hayalan atau bayangan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi dan pada suatu periode yang diteliti. Nah, itu sejarah sebagai seni. Kemudian demikian halnya dengan emosi. Dalam penulisan sejarah terdapat pula keterlibatan emosi. Siapa? Biasanya adalah yang menulis. Di sini penulis sejarah perlu memiliki empati yang menyatukan dirinya dengan objek yang diteliti. Menurut peneliti sejarah Kunto Wijoyo, bahwa diharapkan sejarawan dapat menghadirkan objeknya seolah-olah pembacanya mengalami sendiri peristiwa itu. Jadi kalau kalian membaca tentang cerita sejarah, ya menurut Kunto Wijoyo itu, apabila kalian itu membaca sebuah sejarah seolah-olah kita mengalami atau sebagai sebuah peran. Nah, kemudian unsur lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya sebuah gaya bahasa. Gaya bahasa itu biasanya intonasinya, kemudian mimik, kemudian cara penulisannya. Ya, dalam penulisan sejarah, sejarawan harus menggunakan gaya bahasa yang tidak berbelit-belit, ya, tidak berulang-ulang,
ya, tidak berbunga-bunga atau menambahkan kata-kata, tidak membosankan, ya, kemudian komunikatif dan mudah dipahami. Jadi kalau kalian membaca sejarah tentang perjuangan pergerakan nasional kemudian peperangan, pasti kalian akan senang karena apa? Ya tadi gaya bahasanya. Sehingga apa? Sejarah itu tidak membosankan. Kemudian khususnya dalam menghidupkan suatu kisah di masa lalu. Jadi para sejarawan itu menulis sebuah peristiwa karena apa? Untuk menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa, momentum-momentum yang pada lalu dijadikan sebagai patokan sebuah negara. Ya. Atau kata Yusuf Karno, jangan sekali-kali melepas jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sebuah sejarah. Nah, kemudian ada yang pengertian fiksi dan mitos dalam sejarah. Yang namanya fiksi merupakan karya rekan yang melibatkan imajinasi. Imajinasi itu pemikiran dan merupakan bagian dari seni. Jadi fiksi itu sebagian daripada seni. Kalau mitos merupakan bagian dari budaya, sebagai bagian dari olah pikir manusia. Jadi yang namanya mitos itu peristiwa yang diolah, yang dipikirkan oleh manusia, tetapi belum tentu benar keadaannya peristiwa itu terjadi. Nah, baik sejarah maupun mitos, keduanya menceritakan masa lalu. Tetapi antara sejarah dengan mitos itu ada bedanya. Ya, mitos berasal dari bahasa Yunan, yaitu mitos, berarti dongeng. Kamu tahu yang namanya dongeng? Dongeng itu biasanya ada cerita-cerita orang-orang terdahulu. Seperti apa? Cerita-cerita terjadinya sebuah negari atau timun emas atau apa. Itu adalah dongeng. Itu namanya mitos. Belum tentu kebenarannya. Oleh karena itu merupakan dongeng mitos biasanya menceritakan masa lalu dengan waktu yang tidak jelas. Nah tadi yang namanya mitos itu biasanya waktunya tidak jelas serta kejadiannya pun tidak masuk akal. Nah itu mitos. Sedangkan sejarah itu memiliki waktu, memiliki kronologis, memiliki yang namanya runtutan waktu atau periodisasi. Berlangsungnya suatu peristiwa dengan jelas serta kejadian yang secara rasional atau secara akal itu benar-benar terjadi, terbukti secara empirik dan dapat dimengerti. Nah, mitos merupakan bagian dari budaya. Jadi yang namanya mitos itu adalah budaya. Contohnya apa ya tadi, dongeng-dongeng, legenda, itu adalah budaya masyarakat kita. Ya, ada budaya Jawa, Batak, ya. Seperti apa? Danau Toba atau Sangkuriang. Nah, itu. Kemudian tema kajian ilmu sejarah, oleh karena itu tema-tema kajian dalam ilmu sejarah berdasarkan kategori tema yang biasa menggunakan konsep ilmu sosial dalam penelitian dan penulisan sejarah. Konsep dari berbagai disiplin ilmu sosial digunakan untuk menganalisis peristiwa masa lalu sesuai minat dan tema. Jadi kajian-kajian ilmu sejarah itu harus sesuai dengan apa? Minat dan tema. Objek kajian sejarah antara lain adalah biasanya sejarah itu menceritakan tentang sosial. Ya, sosial berarti kultur budaya masyarakat seperti apa, atau lapisan antroposfer. Secara politik, ya, secara politik itu adalah ya yang namanya sebuah negara itu tidak lepas dari sebuah politik atau pemerintahan. Sejarah mentalitas, sejarah intelektual, secara ekonomi, secara agraria, secara budayaan, secara maritim, secara geografis, secara militer, secara perempuan, secara diplomatik, secara pendidikan, secara ilmu pengetahuan. Jadi objeknya ilmu sejarah itu banyak. Karena apa tadi? Yang namanya sejarah itu adalah peristiwa yang dialami oleh manusia di muka bumi. Makanya apa? Ya tadi, bahwa yang namanya objek dan subjeknya adalah kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia. Kemudian tujuan dan makna belajar masa lalu. Nah, dengan membaca buku sejarah, kita dapat melihat dan mengetahui berbagai peninggalan unik serta peradaban masa silam, yang berarti sejarah memberikan nilai guna, kesenangan, atau rekreatif. Jadi, yang namanya sejarah itu mempunyai rasa rekreatif atau kesenangan bagi manusia. Kemudian kegunaan sejarah secara praktis dapat dibagi menjadi dua. Kegunaan sejarah itu ada yang secara intrinsik dan ekstrinsik. Apa sih kegunaan intrinsik?
Secara intrinsik, sejarah berguna untuk pengetahuan. Secara intrinsik ada 4 guna sejarah, yaitu